Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi array query operator di MongoDB. Di MongoDB kan kita bisa memasukkan data dalam bentuk array ya. Nah, ada spesial operator yang bisa kita gunakan untuk query data array. Nah, ini ada 3 ya untuk saat ini. Yang pertama adalah all. Apa itu all? All itu adalah operator yang digunakan untuk mencocokkan array yang mengandung elemen-elemen tertentu. Jadi kita bisa mengecek apakah elemen-elemen ini ada di dalam array-nya. Kalau misalnya ada semua berarti true. Atau misalnya elemen match, ini mengambil dokumen jika tiap elemen di array memenuhi kondisi tertentu. Jadi ini kalau all itu kan langsung compare value-nya, kalau elemen match itu pakai kondisi ya. Apakah array-nya itu match dengan kondisi-kondisi yang sudah kita masukkan. Lalu size, ini untuk mengecek ukuran array-nya. Apakah ukuran array-nya sesuai dengan size yang kita tentukan. Nah, ini sintaks-sintaksnya yang pertama untuk all. Jadi caranya seperti ini. Jadi field-nya, dimana field-nya ya kalau bisa ya harus array sih ya. Field-nya apa? Habis itu dia all value. Jadi value ini ada di field ini. Kalau ada berarti dia akan masuk ke hasil query-nya. Kalau nggak ada berarti dia nggak masuk. Kalau di sini kita masukkan 3 value, berarti 3 value ini harus ada di dalam array field ini. Kalau nggak ada berarti otomatis skip. Next, ada elemen match. Di mana elemen match, kalau sebelumnya kan kita compare-nya langsung value-nya. Nah, kalau elemen match itu compare-nya ke query lagi. Jadi contohnya kita pengen ngecek, di sini ngelakuin query, misalnya harus stringnya A, atau misalnya panjang stringnya sekian dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memasukkan custom query ke dalam elemen match. Nah, yang terakhir adalah length. Ini untuk mengecek apakah fields ini, array ini, dia ukurannya 1. Kalau benar berarti dia masuk hasil query, kalau salah ya berarti di skip. Nah, contohnya teman-teman bisa buka filenya namanya queryarray.js. Kita langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Query array. Nah, ini query array. Kita cek. Nah, sebelum kita coba query array, kita harus memasukkan dulu atau membuat field dulu yang ada array-nya. Kalau sebelumnya kan di products contohnya kita nggak ada ya. Kalau db.products.find ini nggak ada yang kebetulan nggak ada array-nya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data baru di mana dia punya data array. Nah, yang pertama adalah ini ya, 6, 7, dan 8 ID-nya. Nah, ini ada array namanya tags, di mana di sini ada array. Ini ada tags-nya untuk tiap produknya. Ini akan kita insert dulu. Jadi ada 3 produk baru sekarang. Saya paste di sini, enter. Nah, muncul ya. Kalau misalnya saya db products find. Nah, yang 3 terakhir ini muncul ada tags-nya. Ada tags ini ya, array. Nah, sekarang kita akan lakukan query terhadap field yang baru itu, yaitu tags. Query pertama, kita pengen ngecek. Kita pengen ngambil semua produk yang dia tags-nya itu mengandung kata ada ya, ada string Samsung dan juga monitor. Nah, ini kalau di query SQL-nya seperti ini. Jadi tags sama dengan Samsung and tags sama dengan monitor. Nah, ini kalau kita, jadi ini harus and ya. Jadi semuanya harus ada, nggak bisa salah satunya doang yang ada. Nah, yang keluar ini Samsung, ini monitor. Jadi kalau misalnya di sini kita masukkan Samsung terus Acer, dia nggak keluar. Jadi beneran yang harus ada kata Samsung dan Acer-nya. Kebetulan di sini nggak ada. Next-nya misalnya elemen match. Kalau elemen match, nah yang ini lebih fleksibel lagi. Di dalamnya kita bisa memasukkan query operator yang lainnya. Contohnya kalau di sini kan langsung kita masukkan ini ya, value-nya. Kalau di sini di elemen match kita bisa memasukkan query operator di sini. Contohnya seperti ini. Dimana ya ini sebenarnya sama sih. Cuma bedanya kalau ini in ya. Kalau in kan jadinya or, Samsung atau Logitech. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi dimana teksnya dia elemen match, di sini operator-operatornya tinggal kita masukkan aja. Nah, ini saya copy paste. Hasilnya keluar yang ada Samsung dan juga ada Logitech.
Nah, ini Logitech. Di sini nggak ada Samsung, tapi di sini yang Samsung keluar. Jadi karena kita menggunakan di sini query in, berarti kalau in berarti or ya hasilnya. Jadi atau yang ada kata Samsungnya atau kata Logitech-nya di text-nya. Jadi ya fleksibel. Ini nggak cuma satu. Kalau teman-teman mau nambahin lebih dari satu, silakan aja. Nah, atau yang terakhir kita pakai operator size. Ini untuk mengecek ukuran array-nya. Di sini query-nya simple, text, size-nya 3. Jadi kita cuma mengeluarkan semua produk yang punya text-nya ada 3 datanya. Nah, kita lihat. Ini ada 2 yang keluar. Ini Logitech, mouse, aksesoris. Ini Samsung, monitor, komputer. Jadi ini 3. Nah, kalau kita ganti misalnya jadi 2, maka yang keluar cuma 2. Oh, nggak ada ya ternyata. Sebelumnya udah berapa ya yang ini? 1, 2, 3. Oh, ini 4, sorry. Jadi kita masukkan di sini 4. Nah, hasilnya ada. Ini 4. Kalau kita masukkan 0, tidak ada. Nah, jadi yang nggak punya field text itu nggak keluar ya. Bukan gara-gara ini 0, berarti yang tidak punya field text itu keluar, nggak. Karena yang punya field text itu dianggapnya, yang nggak punya field text ya dianggapnya dia nggak punya field text ini. Jadi nggak akan masuk query ini, yang size-nya 0. Nah, jadi seperti itu penggunaan array query operator. Jadi saat ini ada 3, yaitu all untuk mengecek secara exact value-nya apa ada di array-nya. Atau elemen match kalau teman-teman pengen fleksibel memasukkan query-nya sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Atau size untuk mengecek berapa panjang array-nya. Next, kita akan bahas tentang projection operator.